Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori Desi Narga dimanapun Anda berada, kembali menyapa lagi di seputaran Jalan Melati, Purwosari, Wonosari, Gunung Kidul di 89.9 FM. Menemani untuk kategori Desi Narga semuanya di pagi kali ini, pagi yang cukup cerah untuk kategori Desi Narga semuanya. Setelah tadi kita berbincang-bincang di Warta Gunung Kidul pagi gitu ya. Dan untuk kesempatan pagi kali ini nih kategori Desi Narga ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Radio Suara Desi Narga kedatangan tamu nih kategori Desi Narga yang sudah kita janjikan beberapa waktu lalu, bahwasanya di hari ini, hari yang sangat spesial, di hari Rabu nih kategori Desi Narga kita kedatangan Pengadilan Agama Wonosari ya. Dan untuk kategori Desi Narga semuanya di pagi menjelang siang kali ini sudah hadir satu narasumber nih kategori Desi Narga yang nantinya akan memberikan informasi untuk kategori Desi Narga semuanya ya. Ada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang cantik sekali nih kategori Desi Narga. Ada Ibu Reni Hidayati SAG SHMHI. Halo, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Gita. Selamat pagi pendengar Desi Narga. Iya, selamat pagi. Ini Bu Reni yang pagi kali ini hadir menemani kita di kategori Desi Narga di kesempatan talk show bersama dengan Pengadilan Agama Wonosari. Ibu Reni, apa kabar hari ini? Baik gitu ya, dan pastinya banyak sekali kegiatan sepertinya ini Bu, walaupun di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Saya juga lihat Mbak Gita Iya, jadi semangat hari ini. Semangat karena kita ini dari kemarin jaga kondisi untuk ketemu sama Bu Reni ini. Alhamdulillah. Bu Reni ini ternyata bukan asli Gunung Kidul, Bu Reni ya. Betul. Iya, nah ini untuk kategori Desi Narga semuanya kita tanya sedikit terkait dengan Kabupaten Gunung Kidul. Ibu Reni, Kabupaten Gunung Kidul ini banyak sekali destinasi wisata. Selama beberapa bulan di Kabupaten Gunung Kidul, destinasi wisata mana nih yang udah dikunjungi? Apa ya? Gua Tanding pernah. Oh, Gua Tanding. Oke. Beberapa pantai. Wah, kalau ngomongin pantai gitu ya Bu Reni ya, di Kabupaten Gunung Kidul tuh banyak sekali karena ini adalah salah satu daerah yang ternyata bentang pantainya ini sangat luas gitu ya, bahkan di daerah istimewa Yogyakarta Bu Reni ya. Oke. Indah-indah sekali gitu ya Bu ya. Mungkin kapan-kapan boleh diajak juga Bu Radio Suara Desi Narga sama Bu Reni gitu ya berkunjung. Siap. Kita sosialisasi di destinasi wisata juga Ibu ya. Oke, Bu Reni yang ingin kita tanyakan di pagi kali ini gitu ya terkait dengan tema kita, yaitu sosialisasi layanan hukum Pengadilan Agama Wonosari. Wah, kalau ngomongin tentang pengadilan agama gitu ya, wah kayaknya udah terbesit mungkin di pikiran gitu ya, kalau pengadilan agama itu apakah ini hanya mau nanti membahas tentang perceraian dan lain sebagainya, tapi enggak ya Bu ya, ini nanti akan menyeluruh gitu ya. Iya, Oke. Di sini nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya kewenangan dari Pengadilan Agama Wonosari. Nah itu, ini mungkin warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang masih awam gitu ya, kewenangan Pengadilan Agama Wonosari itu seperti apa, nanti akan kita bahas gitu ya Bu ya. Nah sebelum kita bahas terkait dengan pelayanan hukum Pengadilan Agama dan juga kewenangan dari Pengadilan Agama Wonosari, kita kan tahu gitu ya Bu, pengadilan itu yang mungkin yang kita pahami gitu ya, ada pengadilan negeri, ada juga pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara dan juga pengadilan militer. Nah dari beberapa pengadilan itu sebenarnya persamaan dan juga perbedaan dari keempat pengadilan itu apa sih Bu? Mungkin bisa disampaikan nih untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, monggo. Baik, terima kasih Mbak Gita. Jadi sebenarnya keempat peradilan itu semuanya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Yang tujuannya adalah melaksanakan peradilan untuk mencapai keadilan gitu. Tetapi mungkin bedanya adalah pada kompetensinya. Oke. Ya. Jadi kalau pengadilan negeri mungkin secara dia lebih umum ya dalam hal perdata dan pidana, sedangkan kalau peradilan agama itu kompetensinya hanya di bidang perdata tertentu, yaitu bisa dikatakan hukum keluarga dan juga ada beberapa hal seperti ekonomi syariah dan jinayat untuk Aceh. Nah itu secara khusus kami mengadili perihal itu gitu. Jadi khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Oke. Jadi memang ada perbedaannya gitu ya Bu ya, untuk pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha dan juga pengadilan militer. Karena ini warga masyarakat nih sebenarnya bertanya-tanya sebenarnya apa sih mungkin kewenangan jadi gitu ya. Kalau
biasanya masyarakat itu sering tertukar antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Nah, saja. itu Bu. Pengadilan tata usaha mungkin dan militer mungkin sudah paham agak awam ya, gitu ya. Kaitannya dengan kalau militer ya untuk pidana bagi para militer ya. Kalau tata usaha negara terkait dengan sengketa keputusan tata usaha negara. Iya. Tapi biasanya orang suka salah alamat kalau bicara tentang pengadilan agama dan pengadilan negeri. Gitu. Jadi bagi masyarakat yang beragama Islam kemudian mempunyai sengketa keluarga ya ataupun sengketa keperdataan secara khusus ya seperti ekonomi syariah tempatnya adalah di pengadilan agama. Oh gitu. Jadi jangan sampai nih kata Warude Sinarga semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, jangan sampai nanti salah alamat lagi gitu ya Bu antara pengadilan negeri dan juga pengadilan agama gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Reni sudah menjelaskan gitu ya terkait dengan persamaan dan juga perbedaan dari keempat pengadilan tadi. Nah, ini yang ingin kita tanyakan Ibu di kesempatan pagi kali ini gitu ya terkait dengan talkshow kita sosialisasi layanan hukum pengadilan agama Wonosari. Tadi disinggung juga oleh Ibu Reni terkait dengan kewenangan pengadilan agama. Nah, ini apa saja kewenangan dari pengadilan agama Wonosari ini Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi pengadilan agama itu tugasnya menerima ya, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ya yang diajukan oleh orang atau Muslim ya, orang-orang Islam terkait dengan yang pertama sengketa perkawinan, kemudian sengketa kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, juga jinayat. Jinayat ini semacam pidana Islam tapi hanya berlaku untuk Aceh. Dan juga kita mengadili untuk semua pengadilan agama itu ekonomi syariah, Mbak. Ini mungkin yang banyak pemirsa yang mendengar belum tahu begitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masyarakat pernah berkontrak dengan bank muamalat misalnya atau bank syariah ya, kemudian terjadi sengketa atau ada hal-hal yang mesti diselesaikan, silakan datang ke pengadilan agama. Oh, jadi pengadilan agama ini bertugas dan juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara-perkara gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan hal ini gitu ya, kewenangan pengadilan agama ini memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara. Yang dimaksud memeriksa ini memeriksa yang seperti apa? Apa saja yang diperiksa ini Bu? Jadi memeriksa itu artinya kita pertama ini tidak bisa dipisahkan ya Mbak, dari menerima, memeriksa, mengadili, memutus. Jadi dari pengajuan perkara yang disampaikan oleh masyarakat, kita akan lakukan persidangan. Jadi untuk persidangan-persidangan itu biasanya kita lakukan secara majelis. Kecuali ada persidangan tertentu yang menggunakan hakim tunggal gitu ya. Jadi ada khusus untuk dispensasi, karena dispensasi ini adalah diajukan terkait dengan anak, maka kita menggunakan sistem peradilan anak. Jadi yang hakim yang mengadili tidak akan pakai toga, kemudian tidak akan pakai seragam yang mungkin bisa membuat anak-anak takut gitu ya Bu. Jadi kita hanya menggunakan seragam biasa dan menggunakan bahasa-bahasa yang ramah terhadap anak. Itu mungkin. Jadi memang semuanya itu saling berkaitan gitu ya Bu, dari menerima, memeriksa, memutus sampai dengan menyelesaikan perkara gitu. Terima kasih Bu Reni, ternyata luar biasa sekali perbincangan kita pagi kali ini. Dan untuk pemirsa pemirsa Radio Suara Dai Sinarga dan juga pendengar yang pengen ikut gabung, nanti kita buka layanan telepon di 0274 393181. Kita ulangi di 0274 393181. Nah, ini yang ingin kita tanyakan Bu, masih terkait dengan kewenangan pengadilan agama gitu ya. Ternyata tadi ada di bidang perkawinan, ada kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin kita tanyakan ini Bu, terkait dengan bidang perkawinan. Ini seperti apa sih Bu, perkara yang seperti apa sebenarnya? Terima kasih sekali pertanyaannya Mbak Gita ya, karena ini penting. Jadi kaitannya dengan sengketa perkawinan ternyata tidak melulu hanya masalah perceraian. Jadi sebenarnya sangat luas. Jadi termasuk juga hal-hal yang kaitannya dengan pasca perceraian atau pra perceraian, pra perkawinan. Jadi contoh, ketika pasangan suami istri bercerai, maka mungkin dalam sengketa itu akan menyisakan sengketa mengenai anak.
misalnya siapa nanti yang Nggih. akan menjadi pengasuh ya. Iya. Siapa yang nanti akan merawat anak setelah perceraian. Nggih. Kemudian bagaimana nanti dengan nafkahnya? Betul. Seringkali kalau bercerai kemudian hal-hal di belakang itu tidak difikirkan. Iya, Ini benar. sesuatu yang sangat disayangkan karena di pengadilan agama semua itu bisa dikemas menjadi satu dalam satu pengajuan bahkan. Jadi semua urusan perceraian itu selesai dalam satu waktu. Gitu. Sekaligus ini juga untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian. Gitu, Iya, Mbak Gita. oke. Karena memang gitu ya Bu, terlihat juga nih dari Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin Ibu baru berapa bulan ini Bu bertugas di Pengadilan Agama? Sekitar 5-6 bulan. Mbak Sekitar Gita. 5-6 bulan jalan gitu ya. Nah, terkait dengan perkara-perkara nih yang ada di Pengadilan Agama gitu ya. Sampai dengan saat ini 6 bulan berjalan, ini perkara yang paling banyak ditemukan di Pengadilan Agama Wonosari ini seperti apa nih Bu? Dan apa? Iya, memang benar. Sebagian besar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari memang adalah perkara perceraian. Sampai dengan sekarang tadi pagi masih saya lihat perkara yang masuk gugatan itu sebanyak 391 perkara. Luar biasa dan sekali. permohonan sekitar 49 perkara, berarti totalnya adalah 450 perkara sudah ya, ini di bulan Maret. Untuk tahun lalu saja kita mencapai angka 1.700 perkara lebih Mbak Gita. Ini adalah jumlah perkara terbanyak ketiga di Provinsi DIY. Jadi gitu. memang sebenarnya Mbak Gita tidak semua perkara ini harus berakhir dengan perceraian. Iya. Ya, karena kita juga mengadakan include di dalam hukum acara kami itu ada namanya mediasi. Ya. Nah, jadi nanti masyarakat tidak perlu takut karena tidak semua urusannya mungkin ketika di dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang sangat sulit gitu untuk didamaikan. Nah, bisa minta bantuan dari Pengadilan Agama untuk mendamaikan. Kembali ke laptop tadi Mbak Gita, kaitannya dengan kewenangan dalam hal sengketa perkawinan. Selain masalah perceraian, kemudian nafkah anak, nafkah istri pasca perceraian atau kita sering sebut dengan nafkah iddah. Kemudian ada juga hak mut'ah ya. Kemudian juga mengenai permohonan izin poligami Mbak Gita. Waduh, sebentar Ibu. Ngomongin tentang poligami nih. Oke. Mungkin bisa disampaikan nih terkait dengan perkara poligami ini seperti apa nih Bu? Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara menikah lagi yang kedua, ketiga ataupun keempat, itu sudah pasti harus mengajukan ke Pengadilan Agama terlebih dulu karena itu merupakan salah satu syarat administratif untuk pencatatannya di KUA. Begitu Mbak Gita. Saya lanjutkan lagi tadi ya terkait perkawinan. Jadi ada juga kewenangan pengadilan untuk memberikan isbat nikah terhadap perkawinan-perkawinan yang belum tercatatkan di KUA. Mbak Gita, jadi saya mendapat informasi dari Dukcapil bahwa ternyata di satu kecamatan Sabtosari saja itu ada 400 pasang. 400 pasangan ya Bu ya? 400 pasangan yang belum tercatat pernikahannya di KUA. Jadi ini merupakan concern kami ya Mbak Gita. Ya, termasuk juga menjadi salah satu program kami untuk melaksanakan isbat nikah di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang kita anggap banyak perkaranya begitu. Ternyata luar biasa gitu ya Bu. Kalau kita membahas tentang sengketa perkawinan ini kayaknya kalau 1 jam kayaknya nggak bakal cukup gitu ya Bu ya. Kita lanjutkan kita akan lanjutkan mungkin di edisi berikutnya karena ini mungkin yang menjadi edukasi warga masyarakat sangat penting sekali ini Bu terkait dengan sengketa perkawinan. Ternyata luar biasa banyak sekali yang bisa diurus di Pengadilan Agama gitu ya Bu ya. Jadi ini terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama nih kata Waridi Sinarga tadi terkait dengan izin beristri lebih dari seorang. Nah, itu mungkin poligami itu tadi gitu ya Bu ya. Dan ini bisa berkonsultasi juga mungkin? Bisa. Jadi kita juga punya namanya meja informasi. Jadi masyarakat bisa hadir
ke pengadilan agama menanyakan semua hal terkait dengan baik itu syarat, tata cara permohonan dan segala sesuatunya. Kami juga menyediakan informasi secara online. Nah, oke. Jadi pengadilan agama Wonosari ini akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul pastinya ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nikadawari Desinarga yang hadir di kesempatan pagi kali ini talk show bersama Radio Suara Desinarga terkait dengan sosialisasi layanan Pengadilan Agama Wonosari. Ada Ibu Reni Hidayati SAG SHMHI gitu ya. Dan untuk pemirsa dan juga pendengar Radio Suara Desinarga, di kesempatan pagi kali ini kita buka layanan telepon di 0274 393 181. Monggo yang pengen ditanyakan mumpung ada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama ini nanti akan dibahas secara tuntas gitu ya Bu ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita lanjut lagi nih Bu untuk sosialisasi yang sudah dilakukan dari Pengadilan Agama Wonosari gitu ya terkait dengan pelayanan hukum ini seperti apa Bu mungkin sampai dengan saat ini. Tapi kayaknya sebelumnya kita buka dulu ya penelpon yang mau bergabung. Ada siapa nih? Halo. Halo. Selamat pagi Pak Wening. Iya. Iya, Pak Wening, ini ada dari Gimana? Gimana? Dengar suara dehem saya. Oh iya, langsung hafal saya kalau didehemi sama Pak Wening. Dehemnya tanggal 6 atau tanggal 12 bisa. Oh enggak, kalau saya dehemnya sama aja. Bedanya mungkin kalau pas lagi batuk itu dehemnya beda. Pak Wening. Iya, ini sudah ada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari. Monggo apa yang mau ditanyakan? Ini ada Ibu Reni Hidayati. Selamat pagi, penginjang Ibu Reni. Iya. Selamat pagi Pak Wening. Ini kami dari menambah pemahaman dan pengertian wawasan kami tentang tupoksi dari pengadilan agama ini. Kami juga sering mendengar kasus-kasus di masyarakat yang mungkin pengertian masalah itu seolah pengadilan agama itu urusan dengan masalah perceraian secara umum. Tapi penjelasan seperti ini mungkin masyarakat juga akan melihat ternyata banyak ada yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber tadi. Kalau data perceraian makin lama makin naik, bukan prestasi yang dibanggakan. Ya, cuman untuk dalam pengadilan itu di atas pengadilan mesti ada kebijakan, ada nilai-nilai yang untuk membayangkan ya kalau data perceraian naik terus itu misalkan saya sebagai hakim begitu ngecek Palu itu rasanya gimana? Karena aspek dari putusan itu kan banyak, tapi kita kan gimana dengan anak, bagaimana dengan anak ke depan, masalah sosialnya itu kan itu. Ya ini karena tugas beliau kami tidak cukup jawab tapi sudah membayangkan. Kemudian begini Bu, kasus kalau pengadilan agama pernahkah di Gunung Kidul mengadili tentang perselisihan antara agama? Karena kemarin di bulan lalu ada misalkan seorang ustadz itu mengharamkan budaya wayang, bahkan jalan-jalan itu disuruh mertobat pasukan. Ternyata itu dapat tanggapan yang luar biasa dari para itu. Nah, sehingga mudah-mudahan di Gunung itu tidak terjadi seperti itu. Jadi membuat bisa milah sebagai budaya bagaimana agama karena tidak bisa dipisahkan. Nah, itu harapan kami, semoga dengan pencerahan melalui Katinarga ini kami sebagai masyarakat akan lebih paham, mungkin dengan kemampuan kapasitas kami juga akan mengedukasi lingkungan kami, masyarakat kami. Oke, terima kasih Pak Wening. Ini pendengar setia Radio Suara Desinarga. Ini ada Pak Wening, Ibu Reni. Iya, disapa langsung gitu ya untuk pendengar Radio Suara Desinarga. Sepertinya kita buka layanan telepon lagi, Ibu, sebelum nanti kita lanjut ya. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cita. Selamat pagi, ada Pak Herman. Pak Herman. Boleh mau tanya? Boleh. Bu Reni. Iya. Pak Herman. Tapi sebelum tanya, kami mohon maaf Bu Reni ya. Sebetulnya Bu Reni ini aslinya dari Jakarta ya? Ibu Reni aslinya dari mana Ibu Reni? Betul Pak, Bapak tahu. Dari Jakarta. Apakah maaf ya? Apakah orang tua Ibu Reni ini Pak Karjo?
sepertinya hafal saya ini. punya saudara namanya Reni, itu bapaknya Pak Tarjo, ibunya itu Margina. Oh, gitu. Kebetulan bukan Tinggalnya di Bapak. Kuntul. Kebetulan bukan Bapak, salah ini. Ini Bu Oh, Reni iya. yang satunya mungkin. Oh ya. Terima kasih Ya. Bapak. Ya, oke. Mohon maaf ya Bu, Reni ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Gita. Oh iya, ternyata Pak Herman hanya mau menyapa aja Ibu Reni. Oke, terima kasih Pak Herman. Oke, Ternyata ternyata. banyak yang namanya Reni ya. Ternyata Ada banyak. orang Wonosari juga. Iya, orang Wonosari, teman kita waktu kuliah juga ada yang namanya Reni, SMA juga ada, Bu. Oke, ternyata banyak sekali nih antusias warga masyarakat ingin menyapa gitu ya Pengadilan Agama Wonosari. Ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Ini suaranya kecil sekali. Halo, Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Radio Suara Desi Narga. Ada siapa di mana ini? Halo. Oke, terputus. Kita lanjut dulu ya Ibu Reni ya. Mungkin nanti yang mau bergabung boleh di 0274 393181. Tapi kita lanjut dulu. Kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Wening tadi ya Bu, terkait dengan pengadilan agama ya. Ini mungkin sama pendapatnya Pak Wening dan juga Gita gitu ya. Kalau pengadilan agama itu hanya mengurus tentang perceraian, ternyata tidak gitu ya. Banyak meluas nih kategori Desi Narga. Oke, kita beri satu penelpon dulu. Ada siapa nih? Tapi terputus. Oke, untuk para pendengar mungkin nanti bisa bergabung setelah kita memberikan informasi dan juga Ibu Reni menjawab pertanyaan dari Bapak Wening tadi. Ibu, yang ingin kita tanyakan tadi dari pertanyaan dari Pak Wening gitu ya, untuk mendengar Radio Suara Desi Narga. Apakah di Pengadilan Agama Wonosari ini pernah menangani terkait dengan perselisihan antar agama, karena di daerah lain tadi ada gitu yang disampaikan oleh Pak Wening. Ini Ya, seperti apa, terima Ibu? kasih Pak Wening atas atensinya pada hari ini. Jadi sebenarnya pengadilan agama itu tidak hanya menangani masalah perceraian begitu ya Mbak Baik. Gita ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita juga menangani perkara-perkara kewarisan, ya, perkara hibah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang paling terbaru adalah perkara ekonomi syariah. Oh, oke. Bahkan di Pengadilan Agama Wonosari sekarang sudah masuk perkara-perkara ekonomi syariah yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi pada Bank BPRS. Oke. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan Pak Wening tadi, sengketa di antara agama begitu ya? Iya. Jadi kebetulan itu bukan merupakan kewenangan pengadilan dari agama. pengadilan. Jadi kami tidak menangani perkara itu, Bapak. Ya mungkin biasanya kalau terkait agama itu diselesaikan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia begitu ya, karena kaitannya itu kan sifatnya bukan, kecuali mungkin masuk ke dalam hal pidana, Iya. itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Gitu. Oke, jadi Mungkin kalau kaitannya sengketa, saya contohkan seperti wakaf. Ya. Wakaf itu kan ada benda wakafnya, ada nazirnya, ya, pengelola wakaf itu, kemudian juga ada masyarakat. Misalnya terjadi sengketa di mana ternyata benda wakaf itu tidak diolah sebagaimana semestinya oleh nazir wakaf, nah itu bisa jadi kewenangan pengadilan agama. Oh, gitu. Jadi kalau terkait dengan perselisihan antar agama itu kewenangan dari pengadilan negeri. Tergantung kasusnya. Kalau berupa kasusnya berupa pidana, ya betul, itu masuk kewenangan pengadilan negeri. Oke, berikut tadi sudah disampaikan jawaban dari Ibu Reni, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, pertanyaan dari Bapak Wening gitu ya Bu ya. Dan ternyata Ibu, perbincangan kita kali ini sudah setengah jam, jadi kita harus break terlebih dahulu. Dan mungkin untuk para pendengar Radio Suara Desi Narga, nanti kita bisa bergabung lagi di 89.9 FM. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kewenangan dari Pengadilan Agama Wonosari. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan seperti apa nanti akan diberikan kepada warga masyarakat akan kita bahas setelah ini Ibu ya.
Oke, masih bergabung lagi di 89.9 FM Radio Suara Desi Narga, Radio Budayanya Gunung Kidul. Menemani untuk kategori Desi Narga semuanya masih bersama dengan Pengadilan Agama Wonosari. Masih bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, ada Ibu Reni Hidayati SAG SHM HI yang masih stay menemani kita di kategori Desi Narga di kesempatan talk show kali ini gitu ya, akan membahas tentang sosialisasi layanan hukum Pengadilan Agama Wonosari. Ibu Reni, tadi kita sudah membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama, tapi mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih tuntas lagi gitu ya Bu ya. Ternyata warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul luar biasa sekali tanggapannya gitu ya Bu, terkait dengan sengketa perkawinan dan lain sebagainya. Karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Wening bahwasanya Pengadilan Agama Wonosari itu kalau orang yang awam gitu ya, masih awam seperti kita juga gitu ya, terkait dengan Pengadilan Agama Wonosari mungkin yang dibahas cuma terkait dengan perceraian, tapi ternyata banyak sekali ini ya untuk tugas dan juga kewenangan dari Pengadilan Agama Wonosari. Kalau tadi sudah membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama Wonosari, Ibu, yang ingin kita tanyakan nih, adakah layanan-layanan atau inovasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wonosari untuk memudahkan warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk mendapatkan pelayanan? Monggo mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua nih. Baik, terima kasih Mbak Gita. Jadi begini, Mahkamah Agung itu sudah sejak lama berusaha merintis inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat ya, memberikan percepatan layanan perkara sehingga masyarakat terbantu begitu. Nah, demikian pula Pengadilan Agama Wonosari juga menindaklanjuti rintisan tersebut sampai dengan sekarang kita sudah banyak melayani masyarakat melalui inovasi melalui aplikasi layanan. Jadi kita punya yang namanya Pelayon, Mbak Gita. Apa itu Pelayon? Pelayon itu aplikasi yang isinya ada beberapa fitur yang seperti tadi sudah disampaikan dalam beberapa komersial berikutnya. Jadi isinya adalah layanan secara online ya, secara lengkap dan masyarakat tidak perlu hadir ke Pengadilan Agama. Jadi misalnya bisa saya contohkan. Ketika masyarakat ingin mendaftarkan perkara tidak perlu hadir. Jadi kami mempunyai sistem e-court ya. Jadi pendaftaran itu bisa secara online, kemudian pembayarannya ke bank juga secara online, kemudian menyampaikan surat menyuratnya, artinya gugatan misalnya atau permohonan itu juga melalui e-filing ya. Jadi secara online juga. Kemudian pemanggilannya pun secara online Mbak Gita. Ya, melalui email sehingga tidak memerlukan biaya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi Pengadilan Agama Wonosari berusaha untuk memberikan pelayanan prima melalui aplikasi-aplikasi ini dan berterima kasih kepada Radio Daksi Narga yang membantu kami untuk mensosialisasikan ini. Karena berapapun inovasi yang kita lakukan, kalau tidak tersosialisasi dengan baik dan masyarakat tidak teredukasi dengan baik, maka menjadi hal yang percuma begitu. Iya, padahal ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, tapi warga masyarakat mungkin yang belum paham gitu ya Bu ya. Betul. Nah, ini dengan cara sosialisasi melalui Radio Suara Desi Narga dan mungkin sosialisasi lainnya juga, ini semoga saja nanti kemudahan-kemudahan dari Pengadilan Agama Wonosari ini bisa tersampaikan gitu ya Bu kepada warga masyarakat. Terkait dengan inovasi-inovasi ini Bu, apa sih yang melatar belakangi gitu ya Pengadilan Agama ini mengembangkan inovasi pelayanan seperti ini? Seperti Pelayon, kalau bahasa Jawa Pelayon itu lari-lari Bu, tapi ternyata kalau di Pengadilan Agama Pelayon ini ada pelayanan online. Luar biasa sekali. Mungkin di situ ya, memang kita lari-lari juga di situ, artinya kita tuh cepat begitu. Jadi ada kata bijak yang mengatakan justice denied is justice delayed. Gitu. Justice delayed is justice denied. Jadi keadilan yang tertunda itu adalah bukan ketidakadilan. Jadi kita berusaha untuk kita cepat dalam melayani masyarakat. Begitu. Tapi sebelumnya ini ada yang mau bergabung dulu, Ibu ingin kita buka. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Halo.
Sepertinya sinyalnya kurang kuat, Ibu. Oke, nanti kita tunggu lagi bergabungnya di 0274393181. Nah, tadi sudah disampaikan dengan Warida Sinerga. Yang belum dijawab tadi, Bu, yang melatar belakangi Pengadilan Agama ini mengembangkan inovasi pelayanan ini tadi seperti apa? Iya, betul. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa kita ingin masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan. Jadi kita ingin menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oke. Untuk diketahui Mbak Gita, bahwa Pengadilan Agama Wonosari sekarang telah memiliki predikat wilayah bebas korupsi Luar biasa. WBK, dan kita akan menuju predikat WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan inovasi-inovasi tadi. Nah, itulah latar belakang kami. Oh, oke. Sebelumnya ini Bu, kita sapa, semoga sinyalnya full gitu ya. Halo. Halo, selamat pagi. Menjelang siang, pendengar Radio Suara dari Sinerga. Halo. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam. Ada siapa di Radio Sinerga ya? Iya, ini dari siapa? Iya. Ini Bu, saya mau tanya. Saya warga Wonosari, Warga tapi Wonosari. paling ujung. Ujung di Kalau misalnya mana? mengajukan percirian itu, kalau misalnya nggak usah ke kantor gimana? Oke, Misalnya siap. lewat telepon aja gitu. Bagaimana Bu? Oke, siap. Terima kasih. Ini dari ujung gitu ya. Kami tunggu penjelasannya ya Bu. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari Wonosari, tapi Wonosarinya paling ujung, nggak tahu Bu, Wonosarinya di mana. Mungkin di Purwosari. Wonosari masih dekat ya. Iya. Belum lagi yang ujung-ujung sampai ke Mungkin ini Gunung Kidul yang paling ujung gitu ya. gitu maksudnya. Oke, ini tadi terkait dengan pengajuan perceraian gitu ya. Apakah bisa melalui telepon Ibu kalau karena memang kan di pengadilan ini jauh gitu ya. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang dari perbatasan Jogja gitu ya, yang ada di Patok ataupun yang ada di Purwosari atau yang ada di Rongkop, di Risobo dan lain sebagainya ini Bu. Ini seperti apa? Iya. Seperti saya sampaikan tadi, kita punya aplikasi pendaftaran secara e-court ya, secara elektronik. Oke. Nah, jadi syarat untuk mengajukan perkara secara elektronik itu, para pihak harus memiliki akun. Nah, akun ini yang akan didaftarkan dulu oleh administrator pada Pengadilan Agama. Oke. Nah, kami bisa membantu dengan cara melalui telepon tadi. Masyarakat bisa mendapatkan akun yang diinginkan sebelum kemudian mengajukan perkaranya tersebut secara online. Jadi bisa Mbak Gita, telepon, kemudian sampaikan bahwa akun ini adalah akun saya, kemudian akunnya didaftarkan oleh administrator, kemudian lalu pihak bisa mengajukan melalui aplikasi e-court. Nah, jadi dia mengajukan perkaranya secara online, memasukkan datanya juga e-filing secara online, nanti langsung kita anggap sebagai perkara yang masuk setelah dia membayar. Oh gitu. Betul. Oke. Nah, ini ternyata dengan kemudahan seperti ini, semoga saja bisa dipergunakan warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul gitu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk warga masyarakat yang ada di Saptosari gitu ya, yang jauh dari Pengadilan Agama, ternyata bisa juga melalui telepon, nanti akan disambungkan ke admin gitu ya Bu. Untuk akunnya nanti akan dibuatkan dan itu sudah dianggap pelaporan perkara gitu ya Bu ya. Pelaporan perkara Kalau sudah dibayar ketika dia mengajukan pendaftaran melalui e-court. Akun itulah yang dipakai untuk mengajukan pendaftaran. Oke. Terima kasih Bu Reni sudah menjawab tadi. Ini dari Wonosari tapi paling ujung gitu. Mungkin tambahan Mbak Gita. Boleh? Untuk yang di ujung-ujung ini jangan khawatir juga bahwa Pengadilan Agama Wonosari juga melakukan kejar bola. Jadi pelayanan ini kita akan hadir ke masyarakat. Jadi sudah lama kami melakukan program ini, namanya program sidang keliling atau sidang di luar gedung begitu Mbak Gita. Jadi beberapa bulan yang lalu kami mengadakan di Desa Giring. Nah, untuk besok sekaligus ini penyampaian kepada masyarakat ya, biar tahu bahwa besok di tanggal 24 kita akan mengadakan pelayanan keliling di
Desa Ngelipar. Oh, di Desa Ngelipar. Di Desa Ngelipar untuk tanggal 24 Maret, kemudian di tanggal 30 Maret dan di tanggal 6 April 2022. Jadi masyarakat yang ada di sekitaran Ngelipar, mungkin di Patuk, mungkin di Gedong Sari, mungkin di Ngawen, itu bisa datang ke Balai Desa Ngelipar. Kami di sana membuka pelayanan keliling, semua bisa pengambilan produk. Jadi pengambilan produk caranya berkonsultasi dulu nomor berapa yang akan diambil, nanti kita akan bawakan ke sana. Kemudian bisa mendaftar langsung di situ. Jadi kami buatkan gugatannya di situ atau permohonannya kami bantu. Kemudian juga melakukan sidangnya di situ. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai ke Wonosari. Nanti untuk daerah-daerah yang jauh seperti yang tadi, Mbak siapa tadi yang menelpon? Iya, itu tadi Mbak-mbak yang dari Wonosari tapi paling ujung tadi. Ya tahu ya. Mungkin suatu saat kita akan hadir ke sana juga untuk melakukan pelayanan. Nah, ini satu lagi nih kata Warga Sinerga bentuk kemudahan gitu ya yang sudah dilakukan dari Pengadilan Agama Wonosari gitu ya. Kalau pada saat itu dilakukan di Giring, nah besok di tanggal 24 Maret, 30 Maret dan juga 6 April ini akan ada di Desa Ngelipar. Nah, ini mungkin warga masyarakat yang ada di Patok, yang ada di Kapanewon Gedang Sari, Ngawen, Semin dan sekitarnya itu nanti bisa hadir langsung di Balai Desa Ngelipar gitu ya Bu ya. Semua bentuk pelayanan akan dihadirkan dari Pengadilan Agama Wonosari. Luar biasa sekali, semoga saja besok berjalan dengan lancar. Dan bukan hanya di Desa Ngelipar Bu, tapi mungkin nanti di desa-desa yang lain juga gitu ya. Karena memang Kabupaten Gunung Kidul ini cukup luas sekali. Oke, terima kasih Ibu Reni, luar biasa sekali perbincangan kita pagi kali ini gitu ya. Masih terkait dengan pelayanan online Ibu yang ingin kita tanyakan, ini pasti akan ada kendala-kendala yang dihadapi ini terkait dengan adanya pelayanan online atau pelayan ini. Nah, ini kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini nih seperti apa Bu? Mungkin kendalanya hanya pada tingkat kemampuan kalau anak-anak zaman sekarang milenial itu biasanya sama yang hal-hal elektronik itu canggih lah. Nah, mungkin kesulitannya adalah bagi masyarakat yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa mengakses secara langsung aplikasi kami, ya mungkin karena keterbatasan tadi ya. Jadi kita juga menyiapkan untuk yang masyarakat yang kategori itu, kita lakukan pelayanan secara manual. Jadi tetap ada jalan keluarnya. Jadi memang yang mungkin tidak bisa menggunakan gitu ya pelayanan online seperti ini, nanti akan ada pelayanan yang mungkin langsung di kantor gitu ya Bu, atau offline gitu ya. Oke, untuk terkait dengan aplikasi ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak kapan Bu? Sudah cukup lama ya, sejak 2-3 tahun ke belakang itu sudah aktif. Bahkan ini sangat bermanfaat ketika masa pandemi pertama kali muncul. Jadi kita mengadakan pendaftaran secara online itu sangat disambut oleh masyarakat karena kekhawatiran berkumpul tadi ya. Benar Ibu, sekarang juga kesadaran warga masyarakat gitu ya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 luar biasa gitu ya Bu ya. Sekarang sudah tidak ada kumpul-kumpul seperti itu gitu ya, benar-benar menaati protokol kesehatan juga. Jadi memang untuk respon warga masyarakat luar biasa sekali gitu ya Bu dengan adanya aplikasi seperti ini dan juga inovasi-inovasi yang diberikan Pengadilan Agama Wonosari untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa nih kata Warga Sinerga ya. Dan ini sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Ibu kayaknya masih kurang gitu ya Bu ya? Masih kurang Mbak. Jadi nanti saya mengharapkan informasi seperti ini akan bisa kami sampaikan lagi secara rutin. Mungkin kita lain kali akan berbicara hal-hal yang spesifik. Misalnya tentang kewarisan. Nah, itu karena memang pelayanan dan juga kewenangan dari Pengadilan Agama ini banyak sekali, bukan hanya terkait dengan perceraian saja gitu ya, terkait dengan sengketa perkawinan, tapi bisa kewarisan, wasiat juga. Ini Bu, ada juga hibah, wakaf, zakat, infak, sodako dan lain sebagainya nih kata Warga Sinerga. Tapi sebelum closing statement yang ingin kita tanyakan Ibu terkait dengan perkara-perkara itu kan kita juga harus ada biaya. Nah, ini seperti apa nih Bu terkait dengan biaya-biaya terkait dengan adanya perkara-perkara yang mungkin ditangani ini untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul nih seperti apa nih Bu? Ya,
dengan adanya inovasi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kemudian berefek juga kepada biaya. Nah, efeknya menjadi efek yang positif karena dengan segala sesuatu dilaksanakan secara online, maka biayanya menjadi tidak ada. Nah, jadi untuk perkara-perkara ikut untuk diketahui oleh masyarakat bahwa untuk panggilannya itu free. Ya, untuk pengaju free. Apalagi kalau perkara itu kemudian dilanjutkan dengan elitigasi. Elitigasi ini adalah perkara yang juga disidangkan secara elektronik begitu Mbak Gita. Jadi nggak perlu orangnya datang ke ruang sidang, hanya kirim saja berkasnya. Nanti kami buka apa jawabannya, apa repliknya, apa dupliknya, dan semua panggilannya itu nol. Jadi kami hanya mengambil untuk biaya proses dan administrasi serta PNBP begitu. Oke, terima kasih Bu Reni. Dan sekarang sudah di pukul 10:57 nggak terasa kita berbincang-bincang dari tadi sudah 1 jam gitu ya, menemani untuk para pendengar Radio Suara Daya Sinerga dimanapun Anda berada. Terima kasih juga tadi yang sudah atensi gitu ya, masuk menemani kita, dan juga Ibu Reni sebagai closing statement, pesan dan juga harapannya Bu terkait dengan kewenangan pengadilan agama dan juga inovasi yang diluncurkan dari pengadilan agama ini seperti apa, monggo. Ya Mbak Gita, saya tertarik tadi penyampaian dari Pak Uning ya, kaitannya dengan bukan prestasi loh ketika kita mempunyai perkara yang sedemikian banyak. Betul. Tentu saja kami sebagai hakim juga merasakan hal seperti itu. Iya. Makanya ada satu quotes yang akan saya sampaikan. Siap. Begini Mbak Gita, pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Maka seharusnya berakhir di surga, bukan di pengadilan agama. Nah, aduh, saya sampai merinding ini Bu. Luar biasa sekali ternyata Ibu. Ada satu lagi, mungkin saya mau kasih pantun nih Mbak. Boleh. Iya Mbak Gita. Roti di atas meja belum basi. Cakep gitu Mbak Gita. Cakep. Udah kayak kopi tumis ya Bu ya ini. Makanan pendamping utama selain nasi tiwul. Oke. Kami di pengadilan agama buat banyak inovasi. Tujuannya tak lain pelayanan prima untuk masyarakat Gunung Kidul. Luar biasa sekali ternyata Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari ini selain cantik ternyata bisa memberikan quotes yang luar biasa dan juga pantun. Nah ini kalau Pak Wening bisa masuk lagi bisa dibalas ini gitu ya. Pak Wening pantun itu, ya. Iya, dia itu juga bisa pantun-pantun seperti itu Bu, karena sering mengajarkan kita juga. Luar biasa sekali, semoga pesan dan juga harapan ini benar-benar bisa terlaksana di Kabupaten Gunung Kidul gitu ya. Sebelum kita tutup nih Kadewari Daya Sinerga, informasi bahwasanya nanti Pengadilan Agama Wonosari akan melakukan pelayanan di Desa Nglipar Ibu ya. Nanti di tanggal 24, tanggal 30 Maret dan juga tanggal 6 April 2022. Nah, ini mungkin untuk Kadewari Daya Sinerga semuanya yang akan datang langsung aja mungkin dari Kapanewon lain bisa langsung menuju di Balai Desa Nglipar. Dan terima kasih untuk Ibu Reni yang sudah hadir menemani kita. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Dan waktunya kita pamit dulu. Terima kasih untuk Kadewari Daya Sinerga semuanya. Terima kasih seluruh pemirsa Dak Sinerga. Oke, kita akan lanjut lagi ke program Radio Suara Daya Sinerga di 89.9 FM. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.